Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang di ibadah hari Minggu, hari ini tanggal 14 Februari tahun 2021. Karena pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memegang setiap langkah hidup kita. Ibadah ini ditapiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama kembali memperbaharui pengakuan iman kita dengan kita mengucapkan dengan sungguh-sungguh yakin dan percaya pengakuan iman ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat jiwaku tenang.
Saudara-saudara dan Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya bagi kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus Allah yang baik, kami akan segera mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, urapilah hamba-Mu dan urapilah kami semua yang mendengar, supaya firman Tuhan ini bekerja bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membaca bagi kita semua dari Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, ia tidak menjadi lesu, dan tidak terduga pengertiannya. Ayat ini sangat kuat. Ayat ini luar biasa meneguhkan hakikat ketuhanan. Mari saya akan membaca bagi kita sekali lagi ayat ini. Tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Allah kita adalah Allah yang kekal. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dia menciptakan segala sesuatu itu. Bahkan dia tidak ada di dalam bagi dia tidak ada masa lalu, bagi dia tidak ada masa sekarang, bagi dia tidak ada masa depan, tidak ada pembedaan semacam itu. Bagi dia segala sesuatu adalah sekarang. Dia ada di luar dimensi waktu itu. Jika dia terikat oleh waktu, artinya bagi Tuhan ada masa lalu yang tidak bisa diubahnya. Jika dia ada di dalam waktu, artinya ada masa depan yang Tuhan tidak bisa mengendalikan. Tetapi karena kita percaya, kita yakin dan bahwa Tuhan memang demikian. Bagi Tuhan masa lalu itu bisa dikendalikannya, bisa diarahkannya, masa depan bisa diaturnya. Dia menguasai segala sesuatu. Jadi Tuhan ada di luar waktu, Bapak Ibu. Masa lalu, masa kini dan masa depan semua bagi dia sekarang. Dia kekal. Dia kekal, dia tidak terbatasi oleh waktu. Manusia kita sangat terbatasi oleh waktu. Ada lagu itu yang mengatakan, tak ku tahu kan hari esok. Penulis itu sudah mengatakan seperti itu. Dia tidak tahu akan hari esok. Karena memang masih esok. Apa yang mau dikatakan tentang hari esok? Yang bisa kita lakukan adalah membuat rencana sebaik mungkin. Tetapi hari esok tetap hari esok yang di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengetahui semuanya itu. Penulis lagu itu selanjutnya mengatakan, namun langkahku tetap. Karena apa? Karena dia tidak mengandalkan surya. Bukan surya ku andalkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku percaya pada Yesus, maka hatiku tenang. Bapak Ibu Saudara, penulis lagu itu mengetahui kekekalan Tuhan. Dan dia menyadari bahwa dirinya tidak kekal, hanya percaya pada Yesus yang membuat hatinya tenang. Itu juga yang ingin kita katakan, yang ingin saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Tuhan itu kekal, bagi dia semua adalah masa sekarang. Dia tidak ada masa lalu, dia juga tidak ada masa depan. Segala sesuatu itu sekarang bagi dia. Masa lalu kita ditangani dia di hadapan Allah. Masa lalu kita itu sekarang. Segala penyesalan masa lalu kita itu tidak ada artinya bagi Tuhan, karena Tuhan sedang memegangnya saat ini. Masa depan kita yang kita takuti, apakah yang akan terjadi di masa depan? Bagi Tuhan itu juga adalah sekarang. Kita tidak perlu takut dengan masa depan. Tuhan sedang memegangnya sekarang. Masa kini kita
Kita bekerja keras kelelahan tanpa ada hasil yang memuaskan seperti harapan. Jangan khawatir, semua adalah masa. Sekarang bagi Tuhan artinya hidup kita dipegang oleh Dia. Kesehatan, harapan, kondisi keuangan, keluarga, apapun Bapak Ibu sebutkan, yang saat ini kita ada, yang setiap kali bangun pagi kita pikirkan, semuanya oleh Tuhan dilihat sekarang. Keluarga yang jauh, keluarga yang dekat, yang tidak bisa kita kendalikan, Tuhan bisa memegangnya. Oleh sebab itu, jangan takut, jangan khawatir, kita punya Allah yang kekal. Penulis lagu itu lanjut mengatakan, banyak hal tak kupahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saya mengajak kita hari ini untuk menyanyikan lagu ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini mempunyai pergumulan yang luar biasa. Aku tidak tahu akan hari esok, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan pasti selalu menolong kita. Tuhan pasti selalu menguatkan kita. Tuhan itu kekal, Bapak Ibu. Tuhan itu maha kuasa. Kekekalannya membuat Dia lebih dari segalanya, karena memang Dia adalah satu-satunya Tuhan yang bisa kita andalkan. Kita sungguh bersyukur memiliki Tuhan dan percaya kepada Tuhan Allah yang kekal. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang kekal, maka secara wajar, secara logis, secara masuk akal, kalau hanya ada satu Tuhan yang kekal, maka segala sesuatu selain Dia itu tidak kekal. Sekali lagi, kalau kita percaya dan yakin bahwa Tuhan adalah satu-satunya di alam semesta ini yang luas ini, hanya Dia yang kekal, maka selain Dia tidak ada yang kekal. Karena hanya Tuhan yang kekal. Bapak Ibu bisa sebutkan yang bukan Tuhan. Kita bukan Tuhan, maka kita tidak kekal. Pekerjaan itu bukan Tuhan, maka tidak kekal. Corona itu bukan Tuhan, maka corona juga tidak kekal. Meskipun kita tidak tahu kapan ini berakhir, tetapi pasti akan berakhir. Pasti akan pergi, karena tidak ada yang kekal di muka bumi. Masalah yang Bapak Ibu hadapi sekarang, sebutlah masalah itu. Masalah itu bukan Tuhan, karena itu masalah itu tidak akan kekal. Pada waktunya masalah itu akan berakhir. Hanya tergantung bagaimana kita mengakhirinya. Kesenangan kita, berkat-berkat kita, kesehatan kita, kekuatan kita, itu juga bukan Tuhan. Suatu saat itu juga akan berakhir. Itu sebabnya mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita punya kesehatan. Mari kita berbangga, bermegah di hadapan Tuhan karena kita punya segala sesuatu yang kita punya ini. Dan kembalikan seluruh pujian kepada Tuhan karena hanya Tuhan yang kekal. Pencapaian kita, kebanggaan kita, itu juga tidak kekal. Kita bisa berbangga karena orang menghargai kita, tetapi suatu ketika orang akan lupa. Suatu ketika orang akan tidak ingat lagi. Jadi mari kita hanya mencari Tuhan. Bapak Ibu, harta duniawi, kebanggaan manusiawi, pencapaian diri, prestasi, itu tidak kekal. Kalau kita mau bermegah, kalau kita mau menikmati, kalau kita mau berbangga, mari kita berbangga di dalam ucapan syukur. Penderitaan, kesedihan, kesakitan itu juga tidak kekal. Semuanya pasti
akan berakhir. Oleh sebab itu mari kita terus percaya kepada Tuhan, karena Tuhan yang kekal. Mari kita mengarahkan perhatian kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang kekal. Biarlah semua masalah yang terjadi di sekeliling kita ini tidak akan menghambat iman percaya kita untuk terus berharap kepada Tuhan, karena memang semuanya akan berakhir, tetapi Tuhan yang kita andalkan akan tetap ada. Karena Tuhan yang kekal, sekali lagi, segala kekuatan, segala sesuatu yang kita miliki itu kita pakai sebesar-besarnya untuk memuliakan Tuhan. Karena apa yang kita miliki toh pada waktunya akan hilang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh Tuhan Yesus amat baik. Hanya Dia yang kekal, dan segala sesuatu tidak kekal selain Dia. Yang ketiga, karena segala sesuatu selain Dia tidak kekal, maka cara kita menghadapi, menanggung, cara kita menikmati apa yang kita miliki itu menjadi penting. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, ada orang yang begitu bangga dengan apa yang dimilikinya, seolah-olah apa yang dimilikinya itu akan memberinya kenikmatan tiada tara sampai pada akhirnya nanti. Seperti yang disebutkan orang kaya yang bodoh yang ada di Perjanjian Baru, dia mengatakan, ada padaku kekayaan melimpah, bersenang-senanglah, tetapi pada hari itu juga malaikat Tuhan datang mengambil nyawanya. Apa yang bisa dipakai? Karena hanya Tuhan yang kekal, maka cara kita untuk menyikapi hidup kita itu menjadi penting. Kalau kepada kita saat ini dipercayakan beberapa kelebihan, beberapa berkat, kita memiliki kelebihan berkat, kita memiliki kesehatan yang baik, kita memiliki pengaruh yang baik, kita memiliki nama yang baik, kita memiliki teman yang baik. Mari kita bersama-sama mengerjakan semuanya itu dengan penuh tanggung jawab berdasar firman Tuhan, supaya kita bisa mengakhiri semuanya dengan baik. Nama kita tetap harum, persahabatan kita tetap berjalan seterusnya. Apa yang kita miliki bisa dilanjutkan, bisa diterima oleh anak-anak penerus kita, cucu kita, atau semuanya. Dan sama mereka juga dimanfaatkan dengan baik. Karena hanya Tuhan yang kekal. Cara kita menghadapi masalah itu juga penting. Ada orang yang matanya hanya terarah kepada masalah demi masalah, melihat betapa sulitnya permasalahan dan tidak melihat betapa besarnya Tuhan. Seolah-olah masalah itu akan ada di seumur hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu saat masalah itu akan berhenti. Oleh sebab itu mari kita menghadapi masalah dengan berserah kepada Tuhan, bukan acuh tak acuh, dengan menyerahkannya ke tangan yang maha kuasa. Karena yang maha kuasa punya kekuatan untuk menyelesaikannya. Kalau hari-hari ini kita lemah, tak berdaya, berjalan tanpa harapan, mungkin sudah pasrah, kita lemah. Mari kita menghadapi kelemahan kita dengan berusaha sekuat tenaga bangkit. Buluh yang layu itu tidak akan dipatahkan. Sumbu yang mulai pudar nyalanya itu tidak akan dimatikan, tidak akan dipadamkan. Tuhan begitu luar biasa. Oleh sebab itu mari kita berserah hanya kepada Tuhan. Mari kita menghadapi segala kesulitan ini dengan firman Tuhan. Hanya Allah yang kekal. Dan karena hanya Allah yang kekal, maka yang lain tidak kekal. Kesukaan, kebanggaan, keberhasilan, kelemahan, sakit, penyakit, semua tidak kekal. Karena semuanya tidak kekal kecuali Tuhan. Cara kita hidup menjadi penting, yaitu mari kita hidup seturut firman Tuhan. Di atas firman Tuhan yang kita renungkan ini setiap hari, setiap saat, yang kita bagikan kebenarannya lewat WhatsApp group yang kita terima setiap saat,
Mari kita hidup di atas firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya bagi kita untuk kita menaikkan doa syafaat kita. Mari dengan sungguh-sungguh yakin dan percaya kita menaikkan doa kita tanpa henti sampai Tuhan menjawabnya. Kalau Tuhan berkehendak lain, mari kita juga bersyukur menyambut jawaban doa yang pasti baik bagi kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk khotbah yang sudah kami dengar. Kami berdoa kiranya kami menghayati setiap kebenaran yang ada di dalamnya. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Nandi Gles yang berulang tahun. Kami bersyukur Engkau sudah memelihara Ibu Nandi selama 1 tahun ini. Dan kami percaya 1 tahun yang akan datang pertolongan Tuhan tersedia baginya. Kami berdoa kiranya Tuhan semakin menyertai, Tuhan semakin memberkati, dan biarlah Ibu Nani semakin dekat kepada-Mu. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudari kami. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Semoga iman, percaya, kesetiaan, dan rasa bersyukur semakin diperkuat oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kami berdoa kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami semua, memberikan pertolongan kepada kami semua, memberikan kepada kami damai sejahtera dan sukacita, sehingga kami terus memiliki pengharapan surgawi itu. Bapa, kami bersyukur, kami berdoa supaya semua jemaat senior pergi KKI tetap sehat walafiat. Kami berdoa buat hari-hari yang dilalui. Tuhan berikan keceriaan, Tuhan berikan sukacita dan damai sejahtera. Kami berdoa juga supaya setiap urusan kami akan tercapai, pekerjaan kami, kuliah kami, studi kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Tuhan, kami berdoa pada hari ini buat orang tua dari Ibu Maraike yang saat ini sedang terkena COVID dan harus karantina di rumah. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, supaya tangan Tuhan menyembuhkan, tangan Tuhan memberikan imunitas alami dari dalam tubuhnya, sehingga karantina yang dijalani akan efektif. Juga untuk nenek yang saat ini ada di rumah juga karantina, kiranya Tuhan juga akan menjamah tubuh yang sudah tua ini. Tuhan kuatkan supaya bisa mendapatkan kesembuhan dari-Mu. Kami berdoa buat tantenya yang ada di rumah sakit, kiranya Tuhan akan menolong supaya setiap perawatan yang dialami di sana, dikerjakan di sana akan efektif. Kami menyerahkan supaya damai sejahtera melimpah, supaya sukacita memberi kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Banyak jiwa
Tibalah kita di penghujung ibadah kita. Terpujilah nama Tuhan yang sudah memberkati kita, dan biarlah kiranya segala sesuatu yang sudah kita kerjakan memuliakan nama-Nya. Mari kita mengakhiri ibadah kita. Tuhan, kami berterima kasih untuk ibadah ini. Biarlah apa yang kami naikkan, apa yang kami berikan memuliakan nama-Mu, dan kami berdoa tuntunlah kami di sepanjang hidup kami dengan firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua, mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin.